Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Satu dari 3 orang pelaku penyerangan menggunakan senjata tajam di kawasan Jalan Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Kamis sore kemarin ditangkap polisi. Saat melakukan penyerangan, pelaku diduga di bawah pengaruh minuman beralkohol atau mabuk. Terdesak kebutuhan biaya untuk menikah, seorang pemuda di Banjarmasin nekat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Ia pun akhirnya terpaksa menikah di tahanan. Sidang perdana kasus narkoba seberat 300 kg dengan 4 orang terdakwa, Kamis siang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Barang bukti bernilai ratusan juta rupiah yang terdiri dari narkoba, senjata tajam, handphone, uang palsu, dan obat daftar G, Kamis siang kemarin dimusnahkan Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Banjarmasin kali ini merupakan hasil penanganan perkara dari bulan Juli hingga November 2020. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni narkoba jenis sabu-sabu seberat 234 gram, 1.139 butir pil Inex, dan 360 butir obat daftar G. Selain itu ratusan senjata tajam, handphone, dan uang palsu senilai 29 juta rupiah lebih. Jika ditotal, semua barang bukti tersebut bernilai 867 juta rupiah lebih. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara di blender, dibakar dan dihancurkan dengan alat pemotong atau gerinda. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Jakra Surya Eka Putra mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin. Menurutnya dari semua barang bukti yang dimusnahkan kali ini adalah narkoba yang paling mendominasi. Adapun yang dimusnahkan oleh Kejaksaan ini adalah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik melalui pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan MK. Sedangkan bisa belum narkotik, narkotik paling tinggi 60%, seperti yang dilihat itu berapa bungkus itu. Dalam waktu 3 bulan aja segitu, apalagi dalam setahun sudah diperkirakan. Sementara yang narkoba seperti 300 kilo itu sudah dimusnahkan, yang 200 kilo juga sudah dimusnahkan terlebih dahulu. Itu diatur oleh undang-undang. Pemusnahan barang bukti yang berlangsung di halaman kantor Kejari Banjarmasin ini disaksikan oleh jajaran Forkopimda, BNN, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrul Ani melaporkan. Yang ini? Iya. Dirampas untuk dimusnahkan. Kecuali ada. Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Banjarbaru meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba harus ditingkatkan meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Dirampas untuk negara. Jadi secara singkat mungkin Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Andri Irawan saat menggelar pemusnahan barang bukti pada Kamis siang kemarin. Adapun barang bukti yang dimusnahkan kali ini, sabu-sabu seberat 411,668 gram, 56 butir pil Inex, 7.951 butir Seledril, 622 butir Karnopen, tembakau Gorilla 0,16 gram, dan minuman keras berbagai merek sebanyak 243 botol. Menurutnya barang bukti hasil penanganan perkara sejak bulan Juli hingga November ini jumlahnya meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap semua pihak meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena meski di tengah situasi pandemi COVID-19, peredarannya tetap marak terjadi bahkan meningkat. Kalau kita
kita melihat dari jumlah banyaknya penangkapan, yang bisa kami lihat sekarang bahwa Banjarbaru itu bukan lagi daerah transit, tapi mungkin sudah sebagai daerah konsumtif. Ini yang harus kita waspadai bersama dengan adanya peningkatan seperti ini. Kalau dulu jumlahnya kecil-kecil, itu kemungkinan kita hanya tempat transit. Tapi karena sekarang semakin ke depan, semakin ke belakang ini semakin banyak, bisa jadi di tempat kita juga adalah tempat untuk mengkonsumsinya, bukan lagi tempat transit. Ini yang harus kita waspadai. Pak, kalau ini sudah jadi konsumtif masyarakat Banjarbaru, apa pesan untuk pemerintah Kota Banjarbaru, Pak? Yang diinginkan oleh negara-negara lain, ya, yang menginginkan ya untuk menguasai wilayah kita, bangsa kita melalui ya kegiatan-kegiatan yang merusak generasi muda ini. Ini yang akan kita menjadi atensi dalam program kegiatan kami di satuan kewilayahan ke depan. Pak, untuk anggota TNI sendiri di bawah teritorial Bapak ada nggak yang terlibat dalam hal narkoba ini, Pak? Baik, untuk di tempat kami ada dan jelas, aturan main jelas, tidak ada kata maaf. Kalau untuk pelanggaran lainnya mungkin masih bisa dipertimbangkan dengan segala pengabdian-pengabdian. Tetapi kalau untuk masalah narkoba tidak ada kata maaf dan tidak ada kata lain, dipecat dengan tidak hormat. Selain meningkatkan pengawasan, semua pihak juga diminta mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya kepada generasi muda. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Terdesak kebutuhan biaya untuk menikah, seorang pemuda di Banjarmasin nekat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Ia pun akhirnya terpaksa menikah di tahanan. Inilah MH, pemuda berusia 26 tahun yang nekat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu untuk biaya pernikahan. Atas perbuatannya, warga Jalan Bandar Masih, Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat ini terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi tahanan. Kendati harus menjalani proses hukum, MH menepati janjinya mempersunting kekasihnya dan pada hari Selasa lalu keduanya pun menikah di tahanan. Kanit Reskrim Polsekta Banjarmasin Barat, Ibtu Yadiyatullah mengatakan, pernikahan tersangka pengedar narkoba tersebut digelar secara sederhana di Musola Polsekta Banjarmasin Barat. Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 21.00 WITA berhasil mengungkap perkara narkotika sebanyak 42,5 gram. Pas mau kawin kita tangkap. Nah, setelah itu nikahnya pun di tempat kita di musola di belakang. Kapan ya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Makanya dia niat mengantarkan ini untuk biaya nikah aja. Sementara atas perbuatannya mengedarkan narkoba, tersangka MH akan dikenai pasal 112 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.